pagi, jemaat yang saya kasihi yang diberkati oleh Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini. Saya percaya kita semua yang sedang ada di rumah, yang sedang saat ini sedang ibadah bersama dengan kami, jemaat yang saya kasihi, keluarga dan teman-teman, tidak mengurangi satu rasa sukacita kita kepada Tuhan. Ketika kita hari ini memiliki waktu khusus kita 10-15 menit atau sampai 1 jam kita beribadah kepada Tuhan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ada beberapa pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini. Tuhan Yesus menolong menyertai kami. Selama 1 minggu lamanya kami boleh beraktivitas, dan hari ini adalah khusus bagi kami Bapa. Boleh kami juga memberikan hati kami, walaupun situasi dan kondisi di mana kami ada, sebagian jemaat Tuhan berada di rumah dan kami di tempat ini. Dan semuanya kami syukuri Tuhan waktu yang Kau berikan bagi kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Apa yang terjadi saat sekarang ini pasti Tuhan sudah tahu. Dan kami hanya membawa di dalam doa kami, kiranya Engkau Tuhan yang boleh menyelesaikan semua persoalan secara khusus virus corona ini. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk para pemimpin kami, berkati Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong, yang menyertai dia juga dalam memimpin bangsa kami, berikan hikmat, berikan kesehatan bagi dia dan seluruh jajaran sampai RT RW di kelurahan, bahkan sampai mereka yang bertugas di berbagai dusun. Mereka boleh memimpin kami, mereka boleh bertanggung jawab, mereka boleh melakukan setiap fungsi mereka, sehingga kami sebagai masyarakat pun kami boleh merasakan semua yang mereka lakukan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Anugerah Kristus. Tuhan berkati sinode kami yang ada di Palembang. Tuhan berkati, Tuhan tolong sertai seluruh majelis sinode, Engkau yang Tuhan boleh menjaga mereka juga. Demikian juga pos pelayanan kami, baik di GAK Pusat di Palembang, pos pelayanan yang ada di Lampung ini, Kalang Bututu dan Kenten. Tuhan sertai wadah-wadah pelayanan di bawah naungan sinode GAK ini. Kiranya boleh semuanya berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi pelayan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh kami bawa di hadapan Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat hamba-Mu yang hamba-Mu layani di pos Lampung ini. Tuhan berkati keluarga Cenovi. Tuhan tolong, Tuhan sertai keseharian mereka. Tuhan berkati toko mereka Tuhan. Tuhan berkati Susu dan Iwi dan Kristi dan Billy. Tuhan sertai mereka. Tuhan iman mereka hanya iman yang boleh berkata Tuhan. Tuhan berkati Koandi, Cianita, adik kami Ajan Panpan dan Aho. Tuhan sertai mereka saat ini juga, yang mungkin saat ini bersama dengan kami. Dan jika pergumulan mereka, apapun persoalan mereka hadapi, kami membawa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus akan menjadi jawaban bagi mereka. Demikian untuk Kubili, Tuhan sertai juga dia dalam pekerjaan kesehariannya Tuhan. Berkati istrinya ada di Palembang, adik kami yang Tuhan berkati keluarganya ini Tuhan. Demikian juga untuk Celi, Engkau sertai, Engkau tolong, Engkau mampukan dia juga dalam menjalani seluruh aktivitasnya, kesehatan Engkau berikan bagi dia, imannya boleh yang bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian hamba berdoa untuk Celi, Tuhan berkati, bersyukur kemarin boleh berulang tahun, sertai dia dalam segala aktivitas, apapun yang menjadi kerinduannya, dan iman dan semangat pelayanannya. Kiranya Tuhan terus yang memberkati dia. Juga rantau yang boleh bersama dengan kami di tempat ini, berkati juga dia pekerjaan adanya dan keluarganya. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk keluarga hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Kiranya Engkau juga memperlengkapi kami semuanya Tuhan. Berkati untuk keluarga Ko Abul, Fatima dan Shaolin. Tuhan berkati keluarga ini juga, apapun pergumulan toko yang mereka buka hari lepas hari, kiranya Tuhan Yesus yang mendatangkan banyak pelanggan pedagang belanja di tempat ini. Demikian keluarga
keluarga Diamoy kami berdoa berkati tokonya juga, sertai kesehariannya. Demikian juga untuk Yesus berkati dagangannya juga, Tuhan yang akan banyak berkati bagi dia. Dan saat ini Tuhan kami mau menemukan firman Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan ketenangan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada kami lewat firman yang akan kami baca, lewat firman yang akan kami renungkan. Perlengkapi hamba-Mu dalam segala kekurangan. Kiranya setiap kalimat, kata-kata yang hamba-Mu boleh sampaikan, kami tidak hanya puas untuk mendengar, tetapi kami juga puas untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, walaupun saat ini kami berada di rumah Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa di surga, karena kami sudah siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang berbahagia ini, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-31, dan juga kita akan membaca di ayat yang ke-31. Markus pasal 6, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13, dan kita sambung dengan ayat yang ke-31. Sudah ada di layar kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan boleh juga membuka di Alkitab Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Di ayat ke-9, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat di tempat itu, dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak selalu mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Di ayat ke-11, 12 saudara. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, saudara. Mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Di ayat yang ke-31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sudah jelas di teks firman Tuhan yang kita baca ini adalah di mana sebuah peristiwa Tuhan mengutus para murid, dan 12 orang itu diutus dengan dua-dua orang. Mereka pergi di suatu tempat, sudah jelas semua aturan, semua persyaratan yang disampaikan oleh Tuhan kepada ke-12 murid, yang disampaikan oleh Tuhan kepada dua-dua orang murid yang pergi melayani Tuhan, yang pergi mau memberitakan kabar baik, yang pergi mau menyampaikan kabar sukacita bagi semua orang, bagi setiap orang yang menerima mereka, yang terbuka hati menerima mereka. Mereka menyampaikan kabar baik itu. Dan di sana mereka berhasil. Mereka boleh mengusir banyak setan, mereka boleh menyembuhkan orang sakit, Bapak Ibu Saudara, dan pengutusan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan setelah mereka melayani, Bapak Ibu Saudara, maka inilah saatnya Tuhan Yesus memberikan sebuah kesempatan bagi mereka untuk beristirahat dari kelelahan mereka, dari kecapean mereka, dari keresahan mereka, untuk melayani Tuhan. Dan saatnya ini Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk istirahat. Bagaimana diberkati oleh Tuhan, yang mau saya sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini, bahwa sesibuk apapun kita, sehebat apapun kita dalam pelayanan,
harus mengistirahatkan fisik kita. Ada saatnya kita membutuhkan waktu untuk tenang, untuk diam, supaya kekuatan kita dipulihkan kembali dari segala kelelahan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini saya memberikan tema adalah tinggal di rumah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggal di rumah Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ini adalah sebuah kesempatan juga bagi kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini sudah kita bekerja, kita sudah melayani, tetapi ini tidak merusak atau tidak merugikan nilai kerohanian kita ketika kita berada di rumah. Tetapi mungkin kita harus istirahat, mungkin kita harus berada di rumah bersama dengan anak-anak. Supaya apa? Supaya kita juga boleh bersaling bersekutu dengan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keresahan, kegelisahan, kita pasti sudah tahu apa arti semuanya itu. Mungkin kata ini yang paling cocok untuk menggambarkan kehidupan kita, cara hidup kita yang laku selama ini. Ini adalah sebuah penyakit yang parah, bahkan sampai memakan banyak korban, saudara. Ciri-cirinya penyakit ini adalah ketegangan, depresi, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan segala aktivitas, karena sudah sibuk dengan pemikiran-pemikiran, karena sudah sibuk dengan segala pekerjaan dan pelayanan, sehingga tidak ada waktu lagi untuk fisik ini diberikan waktu untuk istirahat. Untuk pikiran ini diberikan waktu untuk istirahat. Sehingga saudara diberkati oleh Tuhan, kalau tidak ada waktu bagi kita untuk saat untuk istirahat, maka semua yang kita berikan terkadang membawa penyakit di dalam diri kita, saudara. Jangankan corona, tetapi pikiran kita, hati kita yang tidak tenang, karena memikirkan seluruh aktivitas kita, maka itu akan mendatangkan penyakit di dalam diri kita, saudara. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Markus menceritakan betapa para murid baru menjalankan masa yang sangat sibuk sekali mereka melayani Tuhan. Untuk pertama kali Yesus mengutus mereka secara berdua, tanpa dia untuk masuk ke pedalaman untuk melakukan pekerjaan. Selama ini selalu mereka bersama dengan Yesus. Dan ini adalah masa mereka para murid melayani Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, Tuhan tahu bahwa para murid juga bukan manusia yang hebat. Para murid juga membutuhkan istirahat secara fisik dari segala kesibukan mereka dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Di sana mereka berkhotbah, di sana mereka mengajar, menyembuhkan, dan ini bisa dikatakan adalah masa magang pertama mereka di sekolah yang Tuhan Yesus bimbing mereka. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rupanya penampilan pertama mereka itu sangat mengesankan bagi mereka. Mereka penuh dengan sukacita. Mereka membawa kabar baik kepada Yesus. Bagi mereka masa-masa yang sangat sibuk tetapi juga sangat berhasil. Markus menuliskan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka, saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua ini cukup baik yang disampaikan oleh para murid. Masa tadinya mereka sangat menegangkan dan melelahkan. Jadi mereka pasti capek sekali ketika mereka kembali kepada Yesus melaporkan semua yang sudah mereka lakukan, saudara. Bisa dikatakan bahwa ini adalah masa magang tadi. Mereka juga sudah berjuang. Pasti mereka merasakan capek sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali ke pangkalan mereka bersama dengan Yesus. Sudah tidak ada lagi waktu istirahat, karena di situ juga Yesus melayani. Yesus sangat sibuk. Ada banyak orang datang dan pergi karena kesibukan pekerjaan itu. Orang-orang yang berdesakan dengan tidak henti-hentinya, bahkan tidak ada waktu lagi untuk makan bagi mereka. Di ayat yang ke-31 itu, ketika Yesus melihat itu, para rasul yang sudah kecapekan, yang baru saja kembali dari suatu perjalanan yang begitu lelah melayani Tuhan, yang tidak ada waktu makan karena masa yang mengelilingi mereka, ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendiri dan beristirahat seketika. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dari tema yang kita renungkan di pagi hari yang berbahagia ini, tetap biru. Yang pertama adalah Tuhan peduli dengan kesehatan para murid. Tuhan peduli dengan kelelahan para murid. Tuhan peduli dengan perjuangan yang sudah dilakukan oleh para murid. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh para murid. Namun bagaimana diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang sangat terbaik. Allah kita itu saudara tidak hanya menyuruh kita kemana, ke sana, ke sini, tetapi Dia tahu juga kesehatan para murid. Tuhan sangat memperhatikan kesejahteraan jasmani para rasul. Mereka capek bahkan tidak punya waktu untuk makan. Yesus menyadari, Ia mempunyai perhatian dan Ia menyanggapinya, saudara. Jadi bagaimana diberkati oleh Tuhan? Tidak hanya kita sibuk dan segala sesuatunya, maka kita berkata, waduh aku ini sibuk, sudah capek dan segala sesuatunya, kita berkata, Tuhan kok tidak ada waktu lagi untuk saya bisa istirahat. Sebenarnya kita sudah ada waktu, saudara. Tuhan juga peduli dengan kesehatan. Kesehatan para murid ada, Dia peduli. Mengizinkan mereka untuk istirahat seketika. Walaupun sibuk dalam pelayanan, tetapi Tuhan juga peduli dengan kesehatan mereka. Sesibuk apapun kamu dalam pelayanan, tetapi ketika kamu sakit, tidak bisa kamu melakukan lagi. Maka perlu kita menjaga kesehatan kita, saudara. Saya berpikir, inilah waktu kita juga yang terbaik. Ketika kita tinggal di rumah, ini adalah salah satu kepedulian Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu. Amin. Selama ini kita bekerja, habiskan waktu mungkin 24 jam pun bisa kita pakai waktu. Kita tidak peduli dengan kesehatan kita. Tapi ini saatnya Tuhan berkata, aku peduli dengan kesehatan. Tuhan berkata, kamu sudah lelah, kamu istirahat. Kamu harus ada waktu untuk dirimu juga. Dan bukan dalam artinya kamu meninggalkan Tuhan, bukan dalam artinya kamu tidak bersekutu dengan Tuhan. Tetapi dalam segala kesibukan kamu selama ini kesana kesini, waktu saat ini kamu berada di rumah bersama dengan keluargamu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia tahu bahwa kita tidak bisa senantiasa maju terus menjadi budak tugas-tugas kita. Tidak mempunyai waktu lagi untuk memikirkan diri kita sendiri. Itu juga tidak baik, saudara. Oleh karena itu, Ia bertindak kepada para murid. Ibu beristirahatlah. Istirahatlah seketika. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang bisa kita perbuat untuk Allah, untuk sesama, kalau kita tidak bisa menguasai juga diri kita, saudara. Semuanya penting. Kita harus membutuhkan istirahat. Para rasul sudah kehabisan tenaga, lelah, kecapean. Yesus melihat itu memberikan perhatian penuh terhadap kesehatan mereka. Oleh karena itu kita pun harus bisa memberikan perhatian kepada masing-masing aspek dalam kehidupan kita. Kita harus peduli dalam seluruh hidup kita. Apapun kesehatan kita, kita harus peduli. Makanan kita harus peduli. Minuman yang sehat kita harus pakai. Baik secara jasmani dan rohani kita bisa mengalami kerusakan, saudara. Ketika kita sudah capek, ketika kita sudah lelah semuanya. Oleh karena itu kesehatan kita tidak boleh kita abaikan. Tuhan Yesus saja, Dia peduli dengan kesehatan para murid. Dan inilah waktunya bagi kita mempedulikan kesehatan jiwa kita. Dan kita bersyukur Tuhan itu sangat baik bagi saya dan Bapak. Sesibuk apapun kita, sehebat apapun kita dalam pelayanan, tetapi kalau kita tidak peduli dengan kesehatan kita, semuanya juga akan sia-sia. Maka pagi hari ini poin yang pertama itu adalah Tuhan peduli dengan kesehatan para murid. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mencintai diri. Ini dalam hal positif. Kita harus juga mencintai diri kita sendiri. Di sini Yesus juga memperlihatkan bahwa kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri, bahwa kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus menjaga diri kita. Tuhan telah menempatkan kita manusia dalam 3 macam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, atau dengan diri kita sendiri. Kita juga harus melihat bahwa kita harus mencintai diri kita. Kita harus menjaga diri kita. Bukan dalam arti kesombongan, bukan. Tapi kita menjaga diri kita. Kalau Tuhan sudah memperhatikan kesehatan kita, berarti kita harus mencintai diri kita. Kita harus benar-benar membina diri kita ini.
Mana yang terbaik untuk kesehatan saya? Karena kita mencintainya, kita menjaga benar-benar saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga merindukan kita supaya kita mencintai Dia, supaya kita juga menjaga diri kita. Karena apa yang bisa kita perbuat untuk Allah saudara, untuk sesama, kalau kita tidak bisa menguasai, kita tidak bisa menjaga diri kita, maka semuanya juga akan rusak. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita berpikir bahwa pekerjaan kita begitu menunggu, besok laporan harus selesai, dan itu menentukan bagi kita bagaimana kita dinilai oleh orang lain. Dan masih ada sekian banyak tumpukan pekerjaan yang menunggu. Lalu masih ada kesibukan keseharian kita, seperti mengantar anak ke sekolah, besok ayah di rumah sakit, memeriksa email dan segala sesuatunya, menyediakan waktu untuk suami, istri, dan mau bekerja, memberikan pekerjaan di dapur, bahkan sibuk untuk dalam pelayanan saudara. Sudah menjaga dirinya, ada mencintai dirinya aja, tidak bisa lagi, tidak ada waktu. Memakai baju yang baik aja, yang bagus aja, tidak bisa lagi. Sisir rambutnya sendiri aja, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sibuk saudara. Tapi Tuhan berkata, cintailah dirimu. Bagaimana kita mencintai diri kita? Apa yang kita lakukan kalau kita cintai, maka kita harus menjaganya. Dengan kita menata diri kita dengan rapi, dengan kita melihat apa sih yang paling kecil adalah mungkin kita memotong kuku, karena kita mencintai diri kita, memotong kuku, memotong rambut, atau kita memakai baju yang sesuai dengan diri kita, karena kita mencintai diri kita. Sama seperti Bapak Ibu kalau punya rumah, kalau Bapak Ibu mencintai rumah Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu menjaganya, memberikan pintu yang bagus, jendela yang bagus. Kalau rumah Bapak Ibu semakin cantik, memberikan bunga-bunga yang bagus, semuanya. Karena kita mencintainya, saudara. Tuhan memperhatikan kesehatan para murid, dan Tuhan rindu juga kita mempedulikan diri kita, mencintai diri kita. Jikalau kita mencintai diri kita, maka kita memberikan semuanya untuk diri kita. Karena kenapa? Karena diri kita juga berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita merusak diri kita. Jangan kita merusak sendiri diri kita karena kesibukan kita dalam pelayanan. Saudara memang benar, kita sibuk dalam pelayanan. Saudara memang benar, kita sibuk dalam pekerjaan. Saudara memang benar, harus kita melakukan banyak aktivitas. Tetapi kalau kita hanya melakukan semuanya supaya dinilai orang baik, bagus, tetapi diri kita sendiri sakit, saudara, maka inilah waktu kita mempedulikan diri kita. Sesuai dengan himbauan pemerintah, kita ini menjaga diri kita dari virus corona, memakai masker, cuci tangan, ya, cuci baju yang bagus, mandi dengan yang bagus, dengan begitu ya, yang penting bersih. Saudara, itu salah satunya kita mencintai diri kita juga. Itulah salah satunya kita bangga dengan diri kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita ini, kita harus bangga. Kita mencintai diri kita. Karena kenapa? Tuhan juga menghargai setiap kita. Karena kita berharga di mata Dia. Saudara diberkati oleh Tuhan dengan kita tinggal di rumah. Dua hal ini sangat penting. Tuhan peduli dengan kesehatan para murid. Tuhan peduli dengan kesehatan saya dan Bapak Ibu. Dan Tuhan rindu kita juga mencintai diri kita. Amin saudara. Yang menjadi kesimpulannya adalah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan bagi kita adalah melakukan pekerjaan Allah di dalam masyarakat maupun gereja sangat penting. Yesus tidak menyangkal hal ini, tetapi Yesus juga tahu bahwa kita hanya bisa efektif kalau sekali-kali mengambil waktu untuk memulihkan tenaga kita kembali, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang saya kasihi, saudara-saudara yang saya kasihi, pedulikanlah diri Anda sendiri, baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati kita semua selama 1 minggu ini. Mari kita mencintai diri kita.
Mari kita menjaga kesehatan kita. Mari kita selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan di hari ini. Tuhan mengingatkan kami, sesibuk apapun kami dalam pelayanan, sesibuk apapun kami dalam bekerja, mungkin inilah waktu Tuhan dengan kami. Kami harus tinggal di rumah. Karena Tuhan peduli dengan kesehatan kami. Dan kami rindu. Kami juga mencintai Tuhan. Para murid mereka melayani di berbagai tempat. Para murid mereka melakukan berbagai mukjizat dan pelayanan. Tetapi Tuhan juga peduli dengan kesehatan mereka. Sehingga Tuhan menyuruh mereka beristirahat. Jadi ada waktunya bagi kami Tuhan sibuk, ada waktunya bagi kami menyiapkan diri kami untuk dipulihkan secara jasmani. Berkata segenap jemaat hanya boleh